Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Ajijah, NPM 3062156286, kelas 02, jurusan PGSD. Kekurangan dan kelebihan teori Albert. Kelebihannya, teori Albert Bandara lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Pendekatan teori belajar sosial lebih diterangkan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kekurangannya, teori ini menekankan pada imitation, di mana jika manusia belajar atau membentuk tingkah laku dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif. Termasuk teori Gillies-Lake menjelaskan bahwa belajar merupakan proses perkembangan yang disandarkan pada interpretasi. Artinya, upaya meningkatkan proses belajar melalui pembelajaran yang lebih melibatkan pemahaman daripada hafalan. Kelebihannya merupakan pembelajaran yang mendapatkan insight, artinya mampu memahami persoalan, hubungan, unsur dalam situasi tertentu sehingga dapat memecahkan masalah atau pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu. Kekurangannya merupakan teori belajar yang dimulai dari pemahaman secara menyeluruh, maka dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam proses belajar, sebab beban yang harus ditanggung sangatlah banyak. Selain itu, pemecahan masalah sangat tergantung pada pengamatan. Apabila dapat melihat situasi dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan, begitupun sebaliknya. Kelebihan dan kelemahan teori kecerdasan ganda. Kelebihannya, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia, membuka kesempatan pada belajar untuk kritis dan berpikir terbuka, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Habis itu kelemahan, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, seperti mencampurdukan pengertian kecerdasan, keterampilan dan bakat, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajaran dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Kekurangan dan kelebihan teori sintetik. Kelebihannya adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kualitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya ketarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Kekurangannya, kelemahan teori sintetik, yaitu teori ini dikritik karena lebih
menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Salah satu persoalan paling penting dalam aplikasi teori pembelajaran adalah rangkaian pengajaran. Kekurangan dan kelebihan teori belajar humanistik. Kelebihannya bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Siswa merasa senang berinteraktif dalam belajar. Guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Kekurangannya bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sulit diterapkan dalam teks yang lebih praktis. Kekurangan dan kelebihan konstruktivisme. Kekurangannya, siswa mengonstruksi pengetahuan sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Kelebihannya, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga terciptanya suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Kelebihan dan kekurangan sosial kultural. Kelebihannya, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transversal tetapi lebih merupakan kekonstruksi, yaitu proses mengonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kelemahannya dari teori sosial kultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber, belajar pemecahan masalah dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teori perilaku. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Kelebihannya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas bereaksi dan berima. Kekurangannya, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Siswa diberikan hukuman, baik itu hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, jaweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Tidak mampu menjelaskan alasan-alasannya, mengacu hubungan antara stimulus dan respon ini, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan respon. Kekurangan dan kelebihan teori sintetik. Kelebihannya adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kualitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Adanya ketarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Kekurangannya, kelemahan teori sintetik, yaitu teori ini dikritik karena lebih
menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Salah satu persoalan paling penting dalam aplikasi teori pembelajaran adalah rangkaian pengajaran. Teori Van Til adalah teori yang khusus digunakan dalam bidang geometri yang memiliki 5 tahapan pembelajaran, yaitu tahapan informasi, tahap orientasi, tahap ekspektasi, tahap orientasi bebas, dan tahap integrasi. Kelebihannya, mampu membuat siswa dalam memiliki pemahaman pembelajaran yang lebih baik karena bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Artinya, objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Kekurangannya mengharuskan siswa untuk memiliki pemahaman konsep yang baik. Artinya, apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah, maka ia tidak akan memahami pembelajaran tersebut. Selain itu, teori pembelajaran ini juga cukup sempit karena hanya mengacu pada pembelajaran geometri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.